Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai akuntansi tabungan syariah pada bab mudharabah. Untuk kompetensi dasarnya yaitu pada 3.4 menganalisis pencatatan transaksi tabungan pada bank syariah, dan yang 4.4 mencatat transaksi tabungan pada bank syariah. Peta konsep yang akan kita pelajari pada bab tabungan mudharabah ini, yang pertama yaitu mengenai konsep tabungan perbankan syariah, yang kedua mengenai landasan hukum dari perbankan syariah, dan yang ketiga mengenai tabungan mudharabah itu sendiri. Akad mudharabah itu sendiri merupakan perjanjian kerjasama antara penyedia dana sohibul mal dengan mudharib pihak pengelola. Nah, kerjasama ini pihak nasabah 100% menyediakan dana atau modal, sedangkan pihak bank bertindak sebagai pengelola. Untuk bagi hasilnya dihitung berdasarkan presentase. Kebangkrutan atau kelalaian yang diakibatkan oleh si mudharib atau si pihak pengelola dana ini nanti akan ditanggung oleh mudharib itu sendiri, dan si nasabah mendapatkan dananya kembali secara utuh. Namun apabila kelalaian diakibatkan karena faktor yang tidak disengaja, maka kerugian ditanggung bersama oleh si sohibul mal dan si mudharib. Akad mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyadah. Untuk akad mudharabah mutlaqah adalah akad di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada mudharib atau pengelola dana mengenai usaha yang akan dijalankan. Nah, untuk akad mudharabah muqayyadah sendiri merupakan akad di mana sahibul mal atau pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola, antara lain tempat, cara, dan objek untuk investasinya. Nah, berikut transaksi penerimaan setoran tabungan mudharabah. Disajikan ilustrasi, ini Bu Dewi ingin menyetorkan uang sejumlah 30 juta kepada bank, dimasukkan ke dalam tabungan mudharabah milik Bu Dewi. Berikut transaksi pencatatan ke dalam jurnal umumnya. Nah, ketika ada setoran masuk ke bank, itu nanti si bank atau si mudharib ini dia mencatatnya debit yaitu kas, dan kreditnya dana syirkah temporer mudharabah Nyonya Dewi. Nah, untuk transaksi pengakuan bagi hasil ini nanti pencatatannya yaitu dari sisi debit distribusi bagi hasil mudharabah, dan kreditnya kewajiban bagi hasil mudharabah. Bagi hasil yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah, sehingga disajikan sebagai kewajiban bank. Nah, ini untuk transaksi realisasi bagi hasil kepada nasabah. Tanggal 2 itu Bank Mitra Syariah merealisasikan pembagian bagi hasil kepada Nyonya Dewi sebesar 200.000 dengan pajak penghasilannya 10%. Maka transaksi ke dalam jurnal umumnya yaitu yang pertama debitnya itu kewajiban bagi hasil mudharabah, dan kreditnya kas sebesar 180.000, kewajiban pajak penghasilan di sisi kredit sebesar 20.000. Nah, realisasi pembayaran bagi hasil kepada nasabah ini dibukukan sebagai beban bagi hasil. Kasus ini telah dibukukan sebagai beban bagi hasil pada transaksi 2, maka kemudian diakui sebagai pelunasan bagi hasil yang belum dibagi. Nah, berikut transaksi selanjutnya yaitu transaksi penarikan tabungan mudharabah. Nah, ini Nyonya Dewi ingin menarik uangnya sebesar 4 juta. Nah, lalu dia menulis di slip penarikan, dan bank mencatatnya di jurnal umum yaitu debitnya dana syirkah temporer mudharabah sebesar 4 juta dan kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 4 juta. Nah, penarikan tabungan mudharabah ini diakui sebagai pengurangan saldo tabungan mudharabah. Maka dana syirkahnya berada di sisi debit, seperti itu. Nah, untuk
perhitungan bagi hasil sendiri, di sini rumusnya yaitu saldo tabungan mudharabah dibagi saldo mudharabah seluruh nasabah dikali pendapatan bank yang dibagi hasilkan. Nah, ini rumus ini untuk bagi hasil porsi tabungan mudharabahnya. Nah, lalu persenannya bagaimana? Bagi hasilnya itu dilihat di sini, di keterangan yang diketahui itu nisbah bagi hasilnya untuk bank syariah berapa dan nasabah berapa. Nah, berikut ilustrasinya. Ilustrasinya, Bank Mandiri Syariah mendapatkan pendapatan operasional tahun 2022 sebesar 50 juta. Dananya dihimpun sebagai berikut. Yang pertama, dana syirkah temporer tabungan mudharabah 200 juta. Di antara dana tersebut terdapat dana syirkah temporer milik Pak Dudung sebesar 20 juta. Nah, yang kedua, deposito mudharabah 600 juta. Yang ketiga, nisbah bagi hasil untuk banknya 40 dan nasabahnya 60. Nah, berikut perhitungannya. Yang tadi rumusnya, untuk bagi hasil porsi tabungannya, saldo tabungan mudharabah dibagi saldo mudharabah seluruh nasabah kali pendapatan bank yang dihasilkan, ketemulah 12.500.000. Nah, lalu kita masukkan ke porsi masing-masing. Untuk nasabah tadi 60%, berarti 60% dikalikan porsi bagi hasil tabungan mudharabah 12.500.000, ketemu 7.500.000 untuk nasabah. Dan untuk banknya tadi porsi nisbahnya yaitu 40%, maka 40% dikali bagi hasil untuk porsi tabungan mudharabah 12.500.000, ketemu 5 juta. Nah, lalu untuk bagi hasil Pak Dudung bagaimana? Bagi hasil Pak Dudung yaitu 20 juta dibagi 200.000 dikali 7.500.000, ketemulah 750.000 untuk Pak Dudung.